Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين Ala tuqatiluna qauman nakasu. Ala mbok yo ala uti ala iku li tahdidi iku tuju marana tahdid. Tahdid itu meden-medeni kanthi kasar. Kalau bahasa halusnya irid, huruf irid. Irid itu menganjurkan. Sayogiannya bahasa Indonesia. Ala sayogiannya kalau halus. Kalau kasar, kenapa tidak? Kenapa tidak? Tuqatiluna qauman nakasu. Merangi sapa sira kabeh kauman ing siji kaum nakasu kang padha ngrusak sapa kaum enaqadu. Tegese ngrusak sapa kaum aimanahum ing perjanjiane kaum adam tegese perjanjiane kaum. Kenapa tidak kalian kamu semuanya memerangi kaum yang merusak perjanjian mereka sendiri? Wahamu lan padha nejogati berniat bersengaja berniat di ikhrajir rasul kelan ngetokaken rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimma kata saking negara Mekah. Kenapa tidak kamu perangi orang-orang yang merusak perjanjian mereka dan mereka sendiri akan bersengaja berniat mengeluarkan utusan Allah dari kota Mekah? Lama tasawaru semangsane padha musyawarah sapa kaum fihi ing dalem Mekah bidari nadwa fihi ing dalem iki ikhrajin nas bidari nadwa ing dalem dari nadwa. Mereka berbuat makar, bermusyawarah mencari jalan keluar bagaimana mengeluarkan Nabi Muhammad dari kota Mekah. Wa hum bada'ukum awwala marrah. Hale utawi kaum iku bada'u padha ngawiti sapa kaum kum ing sira kabeh bil kitali kelan peperangan awal maratin ing dalam kawitane ambalan. Sementara mereka yang mendahului lebih dulu, memulai dulu menabuh genderang perang. Khaisu qatalu khuza'ata ing dalam sekirane padha merangi sapa kaum khuza'ata. Ya khuza'ah khulafa'akum yo petinggi nira kabeh ma'abani bakrin dalam saatane bakri bakar fama yamna'ukum antuqatiluhum mongko uti apa iku yamna'ukum nyegah apa makum sira kabeh antuqatiluhum ing yen tok merangi sapa sira kabeh kaum. Mereka berbuat makar, mempunyai indikasi bersekongkol untuk mengeluarkan Nabi Muhammad. Dan sementara mereka yaitu yang menabuh genderang perang lebih dahulu dengan memerangi Khuza'ah beserta Bani Bakar. Sekarang apa yang menyebabkan tertahan kamu tidak memerangi mereka? Atahsawnahum ana ta padha wedi sapa sira kabeh hum ing mengkono kaum. Atakhafunahum ana ta padha wedi sapa sira kabeh kaum. Apa kamu yang takut kepada mereka? Fallahu mongkoti Allah iku ahakku luwih ngakake antah sau ing yen to padha wedi sapa sira kabeh Allah.
maka Allah lah yang lebih berhak untuk ditakuti oleh kamu semuanya. Kita dalam ninggal merangi kaum yang zalim tadi. Allah lah yang lebih berhak ditakuti untuk hal ini. Orang yang zalim seperti itu tidak ada toleransi lagi, biar tidak sesak di dunia ini. Dunia ini biar nyaman, ada keseimbangan. In kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mukminina wong mukmin kabeh. Jadi sebenarnya dari awal sampai akhir besok dunia, di dunia itu ada keseimbangan. Hari ini 10 tahun yang lalu, hari ini 1000 tahun yang lalu, hari ini 100 tahun yang lalu sama. Ada kekacauan, ada kedamaian. Maka dari itu Aktara itu yaudu, sejarah akan terulang kembali. Ketika terlalu banyak kemungkaran, darul fasadu fil barri wal bahri, kemudian diseimbangkan. Terlalu banyak kemungkaran, diturunkanlah yang namanya koruna. Setelah bentuk zahir mungkin karena itu adalah konspirasi orang-orang tertentu. Nah, kita tidak bahas konspirasi apapun. Bahwa kenyataan ini adalah keseimbangan yang Allah terapkan di muka bumi ini, karena sudah banyak sekali keonaran. Loh, dari level manapun dibersihkan itu. Sekarang kiai-kiai juga diistirahatkan, betul? Jadi ganti tugas. Kamu siap jadi kiai? Nah, menggantikan yang sudah istirahat. Lihat sekarang orang-orang baik di corona atau tidak, semuanya seakan-akan diistirahatkan biar jangan sesak. Ya, MTA Masukino diistirahatkan. Kalau dibuat lama nanti biar resah, jangan terlalu resah gitu ya. Jadi inilah keseimbangan hidup, ada minus ada plus. Kamu tinggal milih ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kiri ada konsekuensinya, ke kanan juga ada konsekuensinya. Ada yang negatif, ada yang positif. Kamu milih mana? Siapa nama kamu? Ari. Ari Yulianto. Panggilannya Yanto. Yanto saja. Ya, boleh ya. Panggilannya apa? Yanto. Yanto apa Ari? Yanto. Itu anak baru dari mana? Jambi. Itu bisa bahasa Jawa, Bro. Kamu belum bisa ya? Iya, Jawa. Itu ada orang Jambi yang di sana apa? Adi ya? Itu kampung sebelahnya. Kampung sebelahnya. Oh, provinsinya. Ya, itu ada. Yang Jambi lagi TK sedang kurang. Kamu kesini mau apa? Ya. Katanya mau ngaji. Nah, besok beli kitab ya. Siapa yang mau ngantar? Itu ada Rifki, ada siapa lagi itu Yogi. Itu ada Sarukan. Ada itu. Sudah kenalan? Bintang-bintang film India itu. Ya, itu Sarukan. Ya, mudah-mudahan betah ya. Nah, dulu waktu itu tesnya apa? Di rumah waktu itu tesnya apa? Main game online? Enggak ya, kerja. Sudah kenal sama Mas Bro ini? Orang Medan, pengusaha minyak dari Medan ya. Tuh. Ya. Jadi besok ini besok kuliah Bro. Kamu belum kuliah, baru tamat SD kamu. Kemarin baru lulus SD ini. Iya, di sini. Besok naik lagi, 3 tahun lagi. Tadi dibahas itu besok instan di SKB. Jadi kejar paketnya dibuat bagaimana kita instan biar cepat nanti. Tapi kalau besok lebih instan, kalau sukses ini saya beri rekomendasi langsung tamat aliyah, langsung kuliah gitu ya. Dipercepat orang-orang yang bermasalah masalah itu, karena sekarang menggunakan jalan pintas saja, yaitu dengan Mahat Ali, dengan Madrasah Diniyah yang setara dengan MTS, MA, perguruan tinggi. Jadi kalau ingin ngaji saja boleh, ngaji sama kuliah boleh. Tapi di sini kuliah tidak boleh, kecuali harus di samping minggir-minggir. Jadi tetap di sini akan membuka perkuliahan yang non santri, tapi biar nanti ya tetap biar ngaji. Ini besok akan diurusin oleh Pak Sugiman, mudah-mudahan kelar.
dan kamu pulang sudah mempunyai sertifikat. Mau apa kamu kesini? Ngaji. Mau ngaji kan? Tidak mau kuliah, tapi kalau kamu mau ngaji besok saya kuliahkan ya. Itu tadi ramai kuliah. Jadi ngaji yang diprioritaskan. Karena tidak ditanyakan kamu di dunia itu pangkatnya apa. Mungkin aku tidak tanya itu kayaknya ya. Saya sarjana kok. Ketika manrobuka nggak tahu, saya kan jurusannya bukan manrobuka. Ya kan nggak ditanya ya, orang kan akhir jurusan apa, kuliahnya di mana, enggak. Iya, oke. Kamu ngaji enggak gitu. Kalau ngaji tetap akan ditanya. Kamu di dunia ngaji enggak? Ngaji Quran enggak? Kan gitu. Ma kita buka, apa kita kamu? Lah, saya hanya cuma game pirepar saja. Iya, main game-game. Ditanya. Untuk paling debat mungkar nanti ya silahkan. Nah, ini masih peperangan semua. Qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aidikum wa yuhzihim wa yansurukum. In kuntum lamun ana sapa sira kabeh ku mukminina. Pernah anu mondok? Belum. Bisa baca Quran sudah? Alhamdulillah. Jadi langsung bisa ngaji kitab ya. Pokoknya ngaji gitu saja. Urusan pinter nanti belakangan. Yang penting ngaji kan gitu. Nggak usah. Nanti kalau pinter nyanyi kiainya. Ya. Ya makanya kalau ngaji kan belum pinter. Jadi nggak usah pinter-pinter. Selama ngaji nggak usah pinter-pinter. Yang penting ngaji saja. Kalau nanti pinter malah nyanyi kiai. Ya. Qatiluhum, merangi sapa sira kabeh hum ing wong kafir, yaitu kaum nakasu yang melanggar perjanjian. Yu'adiluhum, mongko niksahum ing kaum sepala Gusti Allah bikatlin kelan matine wong kafir mau ya kaum biaidikum kelan tangan-tangan ira kabeh wa yuzim lan nginaaken menghinakan sapa Allah ing kaum ayudilluhum bi usra bi asri gitu. Bil asari kelawan dan boyong. Diboyong itu ditawan, wal qarilan dipaksa. Itu diintimidasi, dieksploitasi, dikahri, memaksakan kehendak. Yes, sebagai dipecundangi dan lain sebagainya. Perangilah mereka, maka Allah akan menyiksa mereka dengan cara terbunuh dengan tangan-tangan kamu. Kemudian Allah menghinakan yang masih hidup dengan cara ditawan, kemudian dieksploitasi menjadi kerja rodi dan lain sebagainya. Wa yansurukum lan nulungi sapa Allahum ing sira kabeh alaihim ing atase kaum wa yasfi sudur kaum mukminin lan marasakan menyembuhkan sapa Allah sudur kaum ing ati-ati dada, maknanya sudur itu dada. Ini majas mursal min itlaqil mahal wa iradatul hal. Yang diomongkan itu adalah tempatnya, tapi yang dimaksud adalah yang menempati. Dada itu tempat, yang menempati adalah hati di sini. Nah, jadi Allah akan menyembuhkan hati-hatinya kaum yang beriman mukminina kang mukmin kabeh lima saking perkara fu'ilah kang dan tindak napa mabihim kelawan wong kafir. Hum utai mengkono kaum mukmin iku Banu Khuza'ah. Kemudian disembuhkan luka batin mereka. Seakan-akan ditutup kejadian masa lalu, yaitu Bani Khuza'ah yang dieksploitasi atau diperangi oleh orang-orang kafir yang melanggar Jadi itu Allah akan menyembuhkan luka batin mereka dengan cara dihibur, kemudian lupa kejadian-kejadian. Ini penting karena kaya apa hidup itu tidak akan semakin nyaman ketika kamu selalu saja berpaling ke masa lalu. Hidup itu berjalan ke depan, bukan mundur ke belakang. Maka yang punya masalah sudah tutuplah masa lalu, hari kemarin tutup. Hidup itu sekarang. Sekarang itu di mana? Di Darul Fikr. Sudah makan? Sudah ya. Nanti kalau makan diajak ini ya. Kalau ingin ke belakang jahit, antar sudah ke belakang sana, tempatnya di situ ya. Diantarkan semuanya nanti sampai sudah tahu semuanya. Kalau ingin pipis, ingin mandi, diantarkan semuanya, kan sudah dewasa nanti dilepas.
ingin beli apa? Tugas kamu, nggak ada Pak Yai di sini, Pak Yai di sini. Nah, gitu. Itu luka batin, kebanyakan itu trauma. Ini Banu Khuza'ah traumatik karena perilaku kaum kafir yang mengintimidasi mereka. Kemudian diobatilah luka batin. Sebegitu juga kita itu apabila terus ada luka batin, hidup tidak nyaman. Orang yang melukai hati kita itu mungkin sudah lupa ya, tapi kita selalu saja menengok ke belakang, akhirnya menjadi pematik. Kemarahan sekarang itu bukan diolah atau muncul gara-gara permasalahan sekarang. Permasalahan ini sebenarnya hanya cuma pematik, kemudian menjadi bom dari kehidupan masa lalu. Satu contoh, kamu mempunyai rasa dendam yang mendekam lama di sini. Sekuat apapun energi dendam kamu tahan, tetap juga akan keluar karena energi wataknya adalah bergerak. Sekuat tenaga kamu itu jangan marah, jangan dendam. Suatu saat pasti keluar. Maka tinggal nunggu pematiknya. Ketika kaki pematiknya lop kan gitu. Oh, apabila gasnya itu besar langsung lop kan gitu. Ini pematiknya sederhana. Mungkin hanya cuma disinggung perasaannya, kemudian meledaklah kompor kemarahan kamu. Ini, jadi kalau kamu itu benar-benar mempunyai luka batin, cara terapinya adalah kamu dengan sadar, ikhlas, menghargai diri, sebut saya, namanya Imam Mujahid. Dengan ini saya memaafkan orang-orang yang pernah mempencudangi saya. Saya memaafkan orang-orang yang pernah melukai perasaan saya. Itu nanti energi negatif yang dekam di sini pelan-pelan keluar dengan serasi. Jadi tidak meledak. Terapinya itu sederhana. Sanggup enggak? Kalau kamu tidak bisa sanggup seperti ini, kamu tidak akan nyaman. Rezekinya pun akan seret. Jadi pembuka kunci rezeki adalah memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, dan terutama yang prioritas adalah memaafkan diri kita. Kebanyakan kan tidak mau memaafkan diri kita. Saya nyesel. Iyalah nyesel dibutuhkan, tapi jangan lebih dong. Cukup satu kali saya menyesal dan saya tobat dan saya lebih menghargai diri saya. Sudah cukup seperti itu, tidak usah kamu lebay sebegitunya. Saya nyesel. Akhirnya menjadi sesuatu traumatik. Itu nanti kamu selalu menyalahkan diri kamu sendiri. Kemudian ketika kamu terlalu menyalahkan diri kamu, menjadi penyakit dalam batin, menjadi luka batin, menjadi skeptis, ragu-ragu. Orang yang gagal itu karena apa? Karena skeptis, ragu-ragu. Dulu saya pernah melakukan ini dan gagal. Ini tentunya gagal maning. Itu karena apa? Skeptis. Karena yaitu tidak menghargai diri. Dulu memang belum siap kamu menerima kenugrahan itu, tapi sekarang anggap kamu sudah siap. Minta apa kamu? Pajero. Oke, siapkan semuanya, garansinya, ininya semuanya. Kan gitu. Jadi ketika kamu minta kepada Allah, kamu harus tahu diri bahwa kamu layak menerima apa enggak. Hargai diri kamu. Jangan kamu bersifat nantang atau coba-coba hal-hal ini. Saya coba minta kepada Allah, bisa enggak? Mintanya apa? Rembulan. Begitu, datanglah kamu ke sini kan. Alah, ya jangan gitu. Kamu bukan saingannya Nabi Muhammad. Muhammad saja bisa membelah rembulan. Ya karena memang zero limit itu. Jadi kamu bisa ngukur untuk hal ini. Kamu memantaskan diri, pantasnya apa dulu. Jadi bukan berarti Allah itu maha bakhil, enggak. Allah maha pemberi. Allah maha penyayang. Maka biar kamu tidak disabotase, kemudian tidak dicampur dengan energi negatif, kamu
obati dulu luka batinnya. Ketika kamu luka batin traumatik, hal-hal negatif itu terobati, kamu nanti akan mendapatkan kenyamanan, namanya zero, kosong, mengasihi tanpa syarat, memaafkan juga tanpa syarat. Ketika kamu bisa menyayangi sesama makhluk tanpa syarat, kamu itu sudah terkoneksi dengan alam. Kamu tidak usah kejar uang, uang akan jadi ketiplakmu, akan jadi pembantu. Kamu nggak usah mengeksploitasi orang, mengintip orang, orang akan datang menjadi melayani diri kamu. Kamu menjadi tuan atas diri kamu sendiri. Kamu akan menjadi magnet dari keberuntungan, kamu akan menjadi magnet rezeki, kamu akan menjadi magnet uang. Jadi serba ting gitu. Mau kamu? Jadi tidak usah kerja, cukup diam saja, akan datang sendiri. Itu ketika proses kamu sampai di mana luka batin sudah tidak ada, kamu bisa mencintai sesama makhluk tanpa syarat. Tidak ada syarat-syarat. Semua kemudian anak titik, hai I love you, ayam, kan gitu ya. Semuanya itu ketika ada tumbuh-tumbuhan, I love you. Ketika masak, gue suka gaya lu, gitu ya. Ketika di pinggir jalan, hai cewek, godain, I love you, gitu ya. Semuanya tanpa syarat pokoknya. Saya suka gaya lu. Coba, itu belajar seperti ini bro, ya. Buktikan saja lah. Tidak usahlah kamu lebih tuh ngomong nado. I love you, cukup. Saya suka kamu, kamu suka aku. Rumus sederhana. Kamu ingin menjadi pedagang, dagangan yang laris. Coba sekarang. Ada Pepsodent, hai Pepsodent, aku suka kamu, kamu suka aku. Vibrasi I love you nanti masuk pada Pepsodent. Akan semburat juga energi itu. Akan tertulis dalam matanya orang yang datang itu sudah ada I love you Pepsodent. Ketika sudah I love you Pepsodent pasti beli Pepsodent. Tidak usah klinik-klinikan, tidak usah mantra-mantran biar laris. Apa saja gitu. Kamu tuh coba saja. Nah, ketika dagang, jadi ketika kami ingin istri semuanya, hai wanita yang cantik-cantik, I love you, gitu saja. Hati-hati, semuanya berondongan, kamu repot itu kan, gitu. Makanya kamu langsung seleksi. Pertama tidak ada syarat sama sekali. Kemudian kamu seleksi yang sepantasnya. Kamu ingin apa? Ada wanita ini, wanita itu, ada yang lurus, rambutnya, ada yang keriting, kan gitu. Jadi kamu ternyata itu semuanya ada gelombang yang sama. Ketika kamu gelombangnya saya, tentunya juga vibrasinya dari depannya saya. Pepsodent juga akan menyayangi. Semuanya akan. Ketika ada orang, hai pembeli, aku suka lu, mesti sana ya aku juga. Jadi alam semesta tidak mengenal kata-kata tidak. Alam semesta itu mengenal iya. Allah pun iya. Jadi tidak mengenal kata tidak. Coba kamu bilang kemanapun tentang positif juga iya, kan gitu. Jadi hati-hati dengan kata-kata negatif. Belajar. Jadi rumusnya ketika kamu ingin mempunyai teman sejati, cari mana teman hidup yang sejati, kan gitu ya. Umurnya kamu berapa bro? 17, masih lama. Jadi jangan memikirkan teman sejati yang sudah tua-tua itu ya. Jadi kalau ingin memikirkan teman sejati itu, kita itu confident, gratis ya. Ketika teman sejati itu ingin levelnya pejabat, kamu ciptakan seakan-akan kamu pejabat. Ketika kamu ingin istri yang cantik seperti Putri Cinta namanya, atau apa itu tentang film India yang cantik-cantik itu, kamu ya juga Syahrul Khan, aku Syahrul Khan gitu kan ya. Tahu kan ganteng, ya, ganteng sama cantik kan gitu, kaya sama kaya, gitu kan. Ini kalau kamu bisa proses luka batin tertutupi, kamu akan mudah untuk proses ini semuanya.
Jadi tutup masa lalu, hidup itu sekarang. Bukan nanti, bukan kemarin. Hidup itu sekarang. Jadi kalau kamu ingin hidup tahu, kamu pejamkan mata, kamu rasakan kamu jadi pilot. Ya jadi pilot nanti. Itu kan hanya cuma proses alami saja. Kalau kamu ingin bangun rumah, kamu sekarang diam, pejam mata, kamu itu punya rumah lantai 17. Nanti akan kenyataan. Itu saja. Jadi tidak repot-repot ya. Nah, proses inilah kebanyakan orang bermental block. Blok ini yang menghalanginya. Kenapa kok tidak sukses? Karena luka batin masih menganga. Paham? Banyak orang-orang yang sudah mantra ajaib ini itu sampai dukun dari Sabang sampai Merauke disewani semuanya. Kok tidak sukses? Bagaimana sukses? Bagaimana wujud keinginan? Luka batin kamu saja itu masih menganga, perlu dijaga. Jadi ketika kamu luka batin itu biasanya apa? Karena dari kecil disakiti. Jadi besok ketika kamu punya anak, jangan suka menyakiti anaknya. Saya sama anaknya itu, hai ganteng gitu, sama istri hai cantik kan gitu. Wow yayangku kan gitu. Jadi itu cukup untuk mengobati luka batin. Dan juga mindset ini dari kecil itu juga nanti tidak terlukai. Coba kamu itu broken home itu kan karena apa? Dilukai perasaannya terus oleh orang tuanya. Orang tuanya melukai, kakaknya melukai, adiknya juga melukai. Kemudian apa lagi? Tetangganya juga melukai. Akhirnya dunia ini kok gelap sekali, kok sempit sekali. Kemana saya untuk balik? Akhirnya juga terdampar kamu kan dari rugi kamu. Betul kan? Melewati batas apapun. Pokoknya saya di darubi kamu. Di situ ada apanya? Oh ternyata ada saya. Nah gitu ya. Mau apa kamu kesini? Mau ngaji? Ya disinilah tempatnya ngaji ya. Gitu. Sudah kenal itu Doraemon namanya. Asli orang Jepang. Itu Doraemon kan dari Jepang ya. Itu singkat juga di sini. Itu. Oh ini. Wa yudhibu wa taqulubi lan ngilangi sapa Allah wa taqulubihim ing kemarahan atau kesusahan ana karbihim kesusahane atine kaum Banu Khuza'ah. Waildo itu ya artinya kemarahan, energi negatif yang bercokol dalam hati yang lama karena dieksploitasi, diintimidasi, hidupnya tidak pernah dibuat nyaman. Makanya kulillahu yunajikum minha wa minna karbi sumantum tusriku. Kul dawa sapa sira Muhammad, katakanlah oleh Muhammad, Allah iku yunajikum, zat yang menyelamatkan kamu semuanya, minha, saking kedzalimannya orang-orang yang benci terhadap kamu semuanya. Ya contohnya ini kamu kafir. Wa min kulli karbin, dan dari setiap kesusahan-kesusahan yang dibuat oleh mereka. Orang-orang kafir selalu saja mempersulit langkah. Allah mengobati, menghilangkan luka batinnya, dikarbin kesusahannya ada di mereka. Akhirnya hidupnya normal lagi. Ini ya tadi itu. Jadi kamu harus ketika kamu itu mempunyai mentalitas minder, amati. Bukan salah kamu itu. Itu masih bisa diobati dengan cara luka batin kamu diobati. Bagaimana? Ketika kamu marah, ketika kamu mangkel, ketika kamu dendam, buangkan itu. Bagaimana kau saya tuh sebegitu mudah menghilangkan, dia itu pernah menyakiti saya. Ini contohnya, insya Allah dengan usaha yang keras Allah menghilangkan wa taqulubihim wa taqulubikum. Allah akan menghilangkan kesusahan yang terasa dalam hati kamu. Allah juga akan mengobati luka batin kamu, tapi kamu usaha bro. Ya, alau kafi rabbinal kafi. Ya cukup bagi Allah, cukup saya hanya cuma Allah, itu saja. Maka obat yang mujarab adalah letting go, pasrah total kepada Allah. Berlatihlah urip sumele sumongo kerso, urip sekarepe Gusti Allah. Mau enggak? Hidup sudah nyaman ya. Nah, hidup sekersane Gusti Allah, hidup semaune Gusti Allah.
Yo karena ma'asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Tidak ada kejadian terjadi di bumi ini dan di diri kamu semuanya ini. Ma'asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab, kecuali sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Illa fi kitabin, kecuali sudah tertulis dalam sebuah kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'ah, sebelum ini semua terjadi. Kamu tidak terima apabila teman kamu itu disakiti, betul? Kamu juga gregetan kepada orang Yahudi yang suka merampas hak-haknya orang Palestina, ikhwan kita. Tapi jangan lebihlah kita, ya simpatik, tapi yang manusiawi. Karena setiap individu, setiap komunitas, Allah itu memberi suatu kejadian itu sudah ada penawarnya. Kita tidak sok perhatian ya tetap ada, tapi tidak usahlah kita, karena fenomena kesurupan itu ada. Aduh, saya kasihan kepada lingkungan. Hati-hati kata kasihan ini. Jangan kamu biasakan menyuarakan saya kasihan kepada Mas Bo, gitu kan? Nanti apa? Apa yang terjadi pada Mas Bo akan nyurupi kepada kamu karena koneksinya sama, gelombangnya sama. Ternyata Mas Bo lagi putus cinta, kamu yang sedang enak-enakan sama Yayang terjadi kesurupan. Tunggu tidak lama lagi kejadian putus cinta terjadi pada diri kamu. Saya kasihan kepada dia, itu miskin, kismin dan lain sebagainya. Langsung tidak akan lama giliran kamu miskinnya karena kesurupan. Itu fenomena kesurupan. Jadi diamati, simpatik, doakan. Ya mudah-mudahan orang Palestina Allah memberi kekuatan, karena semuanya sudah ada lengkap doa. Jadi kita itu tidak usah sok pahlawan juga ya, karena Allah itu tetap memberi kejadian pada diri kamu. Allah sudah melengkapi juga jalan ke luar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka dari itu saya tidak butuh kasihan dari kamu. Karena biar jangan kesurupan, cukup satu saya saja yang nasib seperti itu. Kamu jangan kan gitu. Saya keras bro, kamu ingin pondok pesantren, Pak Sugiman sudah tercipta pesantren. Minta berapa santrinya, saya kirimin kan gitu. Cukup saya saja. Jangan sok merasa kasihan kepada saya. Saya tidak mau dibelas kasihani karena biar jangan kesurupan. Karena saya kan sudah mengobati luka batin saya. Sekarang tidak. Sudah sehat saya. Jadi kalau sudah sehat, tinggal besok uangnya datang, santrinya datang, minta sana sini gitu ya, Ra. Enak terus besok. Makan enak terus ya. Sana sini. Kalau cabang terus kita 10 saja lah ya. Kamu nenek seminggu nang kono nang kene. Sana ngaji sudah ada kiainya, tadi malam itu Pak Robert di situ ngaji di Pak Robert. Bang Awang mulai dari nol lagi. Semangat. Jadi pindah ya ada kiainya lagi. Kan gitu. Enak. Siap kamu? Saya tempatkan dimanapun. Ya, di Comberan mau. Udah kayak gitu. Berarti kan kamu udah ikhlas. Ya mau, asal memang untuk kebaikan. Kan gitu. Masa saya akan letakkan Comberan? Enggak ya. Ya paling tidak cukup saya saja pernah di Comberan. Kamu jangan ya. Jangan di Comberan gitu. Jangan sok gaya, kasihan dan sebagainya, kesurupan tadi. Ini Allah lah yang akan menghilangkan kesusahan hati mereka akibat ulah-ulah mereka, yaitu kaum kafir. Wa yatubalan nrimo tobat subhanahu lama dengan sesewang ya seorang ngersane sapa Allah iman dirujui iklan bali Islam contohnya Abi Sufyan kaya Abi Sufyan. Kemudian Allah memberi hidayah kepada mereka, akhirnya juga sadar juga. Wallahu ta'ala iku alimun dat sing mudanani hakim tur bijaksana. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattahidu min dunillahi wala rasulih walal mu'minina walijah wallahu khabirum bima ta'malun. Akana lil musyrikin. Walau alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.